Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam pertemuan ini tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian, saya di sini akan menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tentang sebuah kebaikan dalam untuk mencapai tujuan. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan saya jelaskan yaitu pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, tentang keyakinan kelas. Yang ketujuh, tentang segitiga restitusi. Sehingga ada 7 subbab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Lanjut. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Apa paradigma pembelajaran? Kalau dulu ada istilahnya guru center atau segala sesuatu keputusan di dalam pembelajaran tergantung guru. Maka ini diubah. Student center, segala bentuk pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan berdiferensiasi. Maksudnya apa? Berdiferensiasi itu adalah perbedaan. Karena di dalam pembelajaran siswa itu berbagai macam perbedaan. Bisa perbedaan dalam menyerap mata pelajaran maupun perbedaan dalam gaya belajar. Setiap siswa akan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ada tipe siswa itu kalau dia gaya belajarnya cocoknya visual dengan melihat tayangan. Ada yang gaya belajarnya auditori dengan mendengar. Ada gaya belajar kinestetik dengan bergerak, dengan melakukan sesuatu aktivitas. Sehingga guru yang baik akan bisa menyesuaikan itu. Dari kebutuhan itu, dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan. Sehingga dengan proses pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro bahwa manusia itu dengan pendidikan akan mencapai keselamatan. Selain itu juga kebahagiaan di masa depannya nanti. Apa gunanya kalau dalam pembelajaran itu dianggap berhasil, tetapi di kemudian hari masa depannya dia tidak bahagia karena melihat kondisi masyarakat, apalagi sampai stres terus bunuh diri, itu berarti dianggap kegagalan dari sebuah pendidikan. Lanjut. Yang selanjutnya adalah makna disiplin itu apa? Makna disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau di sekolah berarti disiplin ya patuh pada peraturan sekolah. Kalau di rumah berarti patuh pada peraturan orang tua. Kalau seseorang itu kerja pada sebuah perkantoran, berarti dia patuh pada aturan perusahaan di kantor tersebut. Sedangkan disiplin positif, pendekatan untuk mendidik murid dengan bertujuan membentuk kontrol diri. Kalau murid atau siswa itu sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, maka dia akan mudah untuk melakukan apapun. Contoh, kalau siswa itu sudah bisa mengontrol diri,
waktunya istirahat, dia istirahat. Waktunya belajar, mengikuti pelajaran, dia mengikuti pelajaran yang baik. Tapi kalau siswa itu belum bisa mengontrol diri, waktunya pelajaran, dia ingin istirahat, ngantuk, tidur, tidak menjelaskan, ulangi, tidak bisa memperhatikan dari penjelasan guru. Berarti dia belum ada kontrol. Pada saat ada orang yang menjelaskan di depan, terus dia bicara sendiri, bicara dengan teman sebelahnya, berarti dia juga tidak bisa mengontrol dirinya. Dan meningkatkan kepercayaan diri. Orang itu kalau sudah bisa mengontrol diri, maka akan menjadi pede. Disuruh gurunya maju ke depan untuk menyampaikan materi, berani. Kalau diberitahu ada pertanyaan, berani bertanya. Tapi kalau siswa itu tidak pede, meskipun dia ingin bertanya, kadang bisik-bisik pada temannya. Saya sebenarnya mau bertanya, tapi nggak berani, saya sebenarnya tidak paham. Nah, kalau temannya ini baik, berarti dia akan menanyakan kepada guru tersebut perihal dari temannya yang belum paham. Tapi kalau temannya ini juga, kamu kan yang butuh, yang ingin bertanya, ya silakan kamu tanya sendiri, bukan saya yang harus bertanya. Sehingga kepercayaan diri itu tidak akan muncul. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai adalah sesuatu yang penting, yang diyakini. Kebajikan adalah kebaikan, universal adalah berlaku umum seluruh dunia. Sehingga nilai-nilai kebajikan universal adalah sesuatu yang penting, yang diyakini, yang berguna bagi manusia dan berlaku di seluruh dunia. Contoh nilai kebajikan kejujuran. Di negara manapun kejujuran tetap dijunjung tinggi. Orang-orang yang tidak berperilaku jujur maka akan dianggap bukan orang baik. Kebalikannya tidak jujur, menyampaikan sesuatu dengan dusta, dengan bohong. Sehingga ada pemimpin yang dianggap pemimpin yang suka membohongi rakyat misalkan. Nah, itu berarti di dalam negara itu kejujuran tetap harus diperhatikan. Setiap perilaku salah atau tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa pasti punya motivasi tertentu. Sebuah pelanggaran karena ada motif tertentu. Apakah dia ingin kebebasan? Apakah dia ingin kesenangan karena dianggap melakukan sesuatu itu dianggap membuatnya dia tidak senang? Maka itu akan menjadi landasan dari seseorang melakukan pelanggaran. Ada 3 motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Seorang siswa dia melakukan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan peraturan sekolah, kadang-kadang tujuannya supaya tidak kena hukuman atau sanksi. Kelemahannya kalau siswa berperilaku seperti itu, berarti kalau tidak ada hukumannya, tidak ada sanksinya, dia akan melakukan perilaku yang melanggar. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Penghargaan itu bisa berupa benda, bisa berupa uang, bisa berupa pujian, bisa berupa pelukan, bisa berupa tepukan pada pundak. Kalau seseorang atau siswa itu melakukan sebuah kebaikan, terus tujuannya untuk mendapatkan penghargaan yang berupa hadiah. Kalau awal itu masih boleh, masih bagus, supaya yang bersangkutan itu menjadi semangat untuk melakukan kebaikan.
Tapi kalau itu terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, itu menjadi sebuah kekurangan. Sehingga dia tidak mau melakukan itu kalau tidak diberi hadiah. Berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kalau seseorang itu punya cita-cita, ingin menjadi dokter misalkan, maka dia akan serius belajar materi-materi yang terkait dengan kedokteran. Dia akan bertanya ataupun berdiskusi dengan orang yang punya profesi dokter. Kalau siswa itu punya cita-cita ingin jadi pengacara, maka dia akan berlatih bagaimana menyampaikan pendapatnya di depan kelas tanpa takut, bagaimana dia melatih bahasa yang baik, bagaimana dia belajar berargumentasi, bagaimana dia belajar untuk berdebat. Tetapi kalau siswa tidak punya cita-cita, tidak punya angan-angan menjadi seseorang yang diinginkan, maka dia tidak akan melakukan apapun. Kalau dia ingin menjadi musisi, maka dia akan belajar musik dengan serius, dia akan melakukan latihan, dia akan mengikuti les, dia akan ikut festival musik, dia akan membentuk grup band, dan seterusnya. Itu menjadi pemicu dan pemacu seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Yang terakhir, menghargai diri sendiri. Ini yang paling penting. Meskipun tidak ada hadiah, meskipun tidak ada orang yang ingin ditiru atau ingin punya cita-cita seperti orang tersebut, tetapi kalau dia menghargai dirinya sendiri, dia akan melaksanakan sesuatu dengan baik. Misal, kalau siswa menghargai dirinya sendiri, berusaha untuk tidak terlambat. Meskipun nanti kalau terlambat ada sanksi atau ada aturan yang di tatip sekolah. Kalau itu sudah menjadi menghargai diri sendiri, maka akan melakukan itu meskipun tanpa ada penghargaan, tanpa ada sanksi, tanpa ada cita-cita, tetap akan melakukan yang baik. Dengan nilai-nilai mereka percayai dari tindakan yang didasari motivasi-motivasi tersebut, maka seorang guru akan memberikan respon kepada muridnya. Sehingga kalau ada sebuah pelanggaran yang dilakukan murid, maka guru akan bertanya, apa alasanmu bisa melakukan perbuatan itu? Yang dikategorikan menjadi konsep disiplin identitas gagal. Jadi maksudnya, kalau seseorang itu melakukan sebuah tindakan, misalkan waktunya pelajaran terus dia skip, tidak mengikuti, setelah dipanggil maka dia akan ditanya alasannya apa. Kalau melakukan hal seperti itu terus di setiap mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu, maka ke depan dia bisa dianggap sebagai identitas yang gagal. Tapi kalau dia bisa mengetahui apa penyebabnya, terus dari peristiwa tersebut dia bisa mengambil hikmah dan bisa memperbaiki diri, maka konsep disiplin itu akan menjadi konsep disiplin identitas yang sukses. Sehingga kalau orang itu mau belajar dari sebuah kegagalan, menganalisa, memperbaiki, tidak mengulangi, maka akan menuju ke kesuksesan. Lanjut. Hukuman. Yang dimaksud hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Jadi kalau orang itu misalkan
terlambat terus diminta untuk menyampaikan materi, kalau bagi seseorang yang tidak mampu, tidak bisa, maka itu dianggap menyakitkan. Sehingga orang akan menghindari. Bagaimana supaya tidak kena hukuman? Berarti bangunnya lebih pagi, tidurnya lebih awal, sehingga sebelum berangkat ke sekolah malamnya sudah disiapkan segala sesuatunya, sehingga pagi berangkat tidak akan terlambat dan tidak akan menerima hukuman. Berikutnya, penghargaan, bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan sesuatu imbalan, benda atau peristiwa yang diinginkan. Jadi seperti tampilan tadi di ajang kreasi, seseorang yang tampil di depan terus akhirnya penonton bertepuk tangan, bersorak, itu adalah bentuk penghargaan. Berarti apa yang ia lakukan disukai oleh penonton, sehingga penonton itu menjadi terhibur. Itu adalah bentuk dari penghargaan. Tetapi kalau kita misalkan bukan penyanyi, mencoba menyanyi di depan penonton, suaranya tidak enak, maka penonton akan memberikan sesuatu yang itu menjadi sebuah kemarahan. Kalau semacam itu berarti kita bisa mengoreksi. Oh, berarti saya harus latihan vokal lebih bagus. Oh, berarti gaya saya menyanyi perlu diperbaiki. Oh, berarti saya harus belajar menguasai alat musik yang bisa dilakukan. Berikutnya, konsekuensi bentuk pengendalian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus dan respon. Konsekuensi itu sesuatu atau akibat atau tanggung jawab kita setelah melakukan sesuatu, harus mengetahui akibat yang dilakukan, akibat dari perbuatan. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu peraturan yang dibuat, yang bersangkutan tidak diajak untuk berunding. Tapi kalau konsekuensi itu disampaikan di awal, didiskusikan, kamu kalau terlambat maka konsekuensinya menyampaikan materi. Kalau terlambat masuk gerbang, konsekuensinya menulis tentang literasi. Nah, itu berarti bagian dari konsekuensi, sehingga siswa itu akan merasa nyaman karena dia sudah menyadari konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan. Berikutnya, restitusi, proses penciptaan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Sehingga kalau dalam proses ada siswa melakukan sebuah kesalahan, maka akan dipanggil terus ditanya alasannya apa, mengapa melakukan itu, kira-kira apa sebabnya, terus keyakinan kelas yang mana yang bisa digunakan untuk memperbaiki dari perilaku. Kalau dalam proses diskusi itu dia menerima dan melakukan, terus berjanji untuk tidak mengulangi lagi, maka proses restitusi itu akan dianggap berhasil dan siswa itu akan menjadi siswa yang terbaik. Berikutnya, siswa melakukan sesuatu tindakan atau pelanggaran karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, sehingga mereka berusaha mencari cara agar bisa terpenuhi. Bertahan hidup, kebutuhan dasar itu ada 5. Manusia mempunyai kebutuhan dasar ada 5. Yang pertama, bertahan.
Bertahan hidup itu apa? Berarti dia butuh makan, minum, dan tempat tinggal. Kalau makan saja tidak tercukupi, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Contoh, apabila siswa itu dari rumah belum sarapan karena sesuatu hal, maka pada saat jam mata pelajaran pertama, kedua, ketiga, dia akan gelisah, akan tidak fokus memperhatikan apa yang disampaikan guru, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak tertib, sehingga itu berarti dia melakukan pelanggaran karena kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, salah satunya dengan makan, tapi dia tidak makan atau tidak sarapan, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak tertib dalam pembelajaran, sehingga kalau diterangkan tidak paham karena tidak fokus, karena kondisinya masih lapar. Sebaliknya, kalau anak itu sudah sarapan dari rumah, maka dia akan serius mengikuti pembelajaran dengan tertib, sehingga apa yang disampaikan oleh guru itu menjadi baik, bisa diterima, bisa diserap, dan apa ilmu yang diterima menjadi bermanfaat. Berikutnya dari kebutuhan kasih sayang. Kalau siswa itu di rumah kasih sayang yang dari orang tua itu kurang, suatu misal orang tuanya itu bercerai, sehingga dia ikut ibunya atau ikut ayahnya, atau ayahnya menikah lagi, akhirnya dia ikut ibu tiri. Anak-anak semacam ini biasanya kurang kasih sayang, maka dia akan melakukan pelampiasan pada saat di sekolah. Bisa tidak tertib, bisa mengganggu teman, bisa tidak menghormati guru, bisa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, dan lain-lain, perilaku-perilaku yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan norma yang ada di sekolah. Salah satu sebabnya karena kurang kasih sayang, sehingga itu berdampak sekali bagi siswa yang dalam proses pembelajaran supaya ada kebaikan. Yang berikutnya, rasa diterima. Kalau seorang siswa itu dia punya kelompok bermain, terus dalam kelompok bermain itu dia diterima oleh teman-temannya karena perilakunya bagus, maka dia dalam pembelajaran di sekolah akan menjadi baik. Tetapi kalau tidak ada rasa diterima di kelompoknya, dalam kelompoknya dia dianggap troublemaker, pembuat kerusuhan, karena perilakunya yang tidak baik, karena egois, karena dalam kelompoknya harus mengikuti semua keinginannya, maka di sekolah pun dia akan tidak baik. Jadi perasaan diterima itu bisa dalam lingkungan bermain, bisa dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu bagaimana? Misal dia anak ketiga, terus kedua orang tuanya itu tidak mampu dalam hal ekonomi, dia dianggap anak ketiga, anak yang tidak diharapkan kelahirannya, sehingga pada saat di rumah tangga itu akhirnya dia sering tidak diberi pujian, sering tidak diperhatikan, kadang-kadang dikucilkan, tidak diajak rekreasi misalkan. Itu berarti dia tidak ada penerimaan di keluarga.
Ada juga tidak ada penerimaan di masyarakat. Pada saat ada kegiatan Agustusan misalkan, dia mau ikut bergabung sama kelompoknya karena dianggap tidak punya kemampuan, mempunyai sikap-sikap yang jelek, akhirnya tidak diterima di dalam pergaulan di organisasi kampung tersebut. Itu pun menyebabkan pada saat di pembelajaran di sekolah menjadi perilaku yang tidak baik, sehingga perasaan atau rasa diterima di manapun itu akan menjadi salah satu pemicu yang bersangkutan itu akan menjadi siswa yang baik dan berperilaku sesuai norma yang ada. Yang berikutnya, penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya kalau dia ikut sebuah organisasi terus menjadi pengurus, maka apa yang disampaikan itu oleh anggotanya diikuti dan ditaati. Berarti dia punya semacam kekuasaan untuk mengatur organisasi. Tapi kalau dia tidak punya penguasaan, karena tidak jadi pengurus, hanya jadi anggota biasa, terus mengeluh karena saya anggota biasa selalu dijadikan pembantu umum, suruh kesana kemari membawa ini itu. Nah, itu berarti ada rasa kekecewaan, sehingga kekecewaan itu ditumpahkan pada saat di sekolah. Perilakunya menjadi tidak baik, tidak sesuai dengan norma yang ada di sekolah. Penguasaan itu pun bisa saja terjadi di rumah. Meskipun dia anak tertua, tapi adiknya kalau disuruh tidak pernah mau. Itu pun akhirnya ada pelampiasan pada saat dia di sekolah. Berarti di sekolah semua temannya saya suruh harus mau, karena saya di rumah nyuruh adik tidak pernah mau. Nah ini kalau teman-temannya tidak menyadari, akan timbul konflik atau perkelahian. Karena penguasaan yang di rumah tidak ada, dia ingin berkuasa di sekolah. Kalau penguasaan di rumah tidak ada, terus di lingkungan bermain juga tidak ada penguasaan, maka itu pun juga akan menjadi perilaku yang tidak baik pada saat di sekolah. Berikutnya, kebebasan. Kalau di rumah itu tidak ada kebebasan, orang tuanya selalu mengekang, maka di sekolah dia ingin kebebasan. Waktunya guru menjelaskan, dia tidur, ingin bebas tidur, ingin bebas main HP, padahal aturannya tidak boleh main HP, tapi sembunyi-sembunyi main HP. Aturannya harus mengumpulkan tugas tepat waktu, malah tidak mengerjakan tugas. Membantah perintah guru kalau perintah itu terkait dengan kebaikan, terkait dengan tugas pembelajaran, tidak ada yang mau untuk menjelaskan atau tidak mau untuk mengerjakan. Berikutnya, kesenangan. Kalau di rumah, di masyarakat, dia tidak punya kesenangan, dan kesenangan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka di sekolah akan melakukan hal-hal yang menurut dia yang penting saya senang. Tidak peduli apakah itu melanggar peraturan, apakah itu tidak cocok dengan kebiasaan guru, maka itu adalah diantara penyebab siswa melakukan sebuah kesalahan. Suatu misal, pada saat bukan pelajaran olahraga, dia keluar main futsal atau main basket karena merasa saya ingin
kesenangan. Kesenangan itu yang berupa bermain olahraga. Nah, ini berarti sebuah kekeliruan. Kesenangan yang betul bagaimana? Kalau kesenangan olahraga ya berolahraga kalau waktunya jam olahraga. Ataupun di rumah ikut sebuah klub olahraga sehingga bisa terlampiaskan di rumah atau di masyarakat yang itu pelaksanaannya hari Sabtu atau Minggu tidak mengganggu kegiatan di sekolah. Tapi kalau anak itu tidak bisa membedakan waktu sehingga waktunya harus belajar di sekolah, dia tidak masuk hanya untuk mencari kesenangan bermain olahraga atau kesenangan jalan-jalan di mall sehingga bolos tidak masuk ke sekolah, jalan-jalan di mall padahal tidak membeli sesuatu atau membeli sesuatu yang menunggu diskon atau kalau ada harga murah atau uang untuk kegiatan sekolah digunakan untuk membeli sesuatu yang bukan kebutuhan tetapi hanya untuk bersenang-senang. Lanjut. Maka diperlukan suatu nilai yang membantu mereka menjadi siswa yang berbudaya positif. Berarti berperilaku sesuai dengan budaya yang baik. Bagaimana caranya? Maka harus ada sebuah keyakinan yang menjadi kesepakatan dalam sebuah kelas. Contoh, kalau kita mengendarai sepeda motor terus memakai helm, begitu ada yang tanya, mengapa kamu memakai helm? Karena di perempatan sana biasanya ada polisi yang menjaga. Terus yang bertanya mengatakan, saya barusan lewat sana, nggak ada polisinya. Akhirnya dia melepas helm, nggak pakai helm, berangkat menuju sana. Berarti tujuannya memakai helm karena takut polisi. Berikutnya ada lagi, kenapa kamu kok nggak pakai helm? Karena saya tujuannya jarak dekat. Ngapain pakai helm? Jarak dekat saja, tidak akan ada polisi yang patroli di daerah. Berarti memakai helmnya karena jarak dekat, bukan jarak jauh. Seandainya meskipun jarak dekat, terus terjadi kecelakaan, kepalanya ada benturan, terus menjadi gegar otak, akhirnya dia menjadi ODGJ, orang setengah gila. Nah, itu karena dia tidak menyadari dampak negatif kalau tidak memakai helm dalam berkendaraan bermotor. Yang betul bagaimana? Memakai helm untuk apa? Betul, untuk keselamatan. Sehingga kalau dia meyakini bahwa memakai helm itu adalah sebuah ikhtiar manusia supaya selamat dalam perjalanan mulai berangkat sampai pulang kembali ke rumah, maka dia tidak peduli apakah ada polisi atau tidak, apakah jarak jauh atau tidak, karena sudah berkeyakinan bahwa memakai helm adalah untuk keselamatan. Sehingga keyakinan kelas itu dengan nilai-nilai universal kebajikan yang disepakati oleh guru dan siswa dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan tersebut. Maka keyakinan kelas itu bisa diciptakan suatu misal. Anak-anak kelas kita kok kotor. Oh iya, karena tidak ada yang menjaga kebersihan. Setelah makan, kadang sampahnya ditaruh di laci, malas membawa
keluar untuk ditaruh di tempat sampah. Nah, itu berarti nilai kebajikan universal tentang kebersihan harus disadari dan dijalankan. Misalkan lagi ada meja yang dicoret-coret, terus ditanya kira-kira siapa yang mencoret, tidak mengaku satu kelas. Akhirnya dicek di CCTV, ada pelakunya. Berarti perlu nilai universal yang berupa tanggung jawab. Tidak bertanggung jawab karena pada saat ditanya tidak mengaku. Tapi kalau orang yang bertanggung jawab, maka ditanya akan mengaku. Kalau sudah ada tanggung jawab, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab membersihkan. Kalau menghilangkan barang yang ada di kelas dan itu milik kelas atau milik sekolah, berarti harus mengganti. Kalau merusakkan barang, berarti harus memperbaiki. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab, berarti nilai kebajikan tentang tanggung jawab. Contoh lagi nilai kebajikan atau nilai keyakinan yang berfungsi tentang menghargai atau menghormati. Contoh, kalau ada guru yang menjelaskan, terus ada siswa yang bicara sendiri, berarti dia tidak menghormati atau tidak menghargai guru yang di depan. Kalau ada temannya maju ke depan presentasi, terus yang lain bicara sendiri, tidak memperhatikan, itu pun tidak ada rasa menghormati, menghargai dari sesama. Tapi kalau nilai-nilai kebajikan itu ada, maka akan muncul kesadaran siapapun yang bicara di depan, apakah temannya, ataukah gurunya, ataukah orang lain, semuanya memperhatikan. Dan kalau ini sudah tercermin, maka dia pun akan berperilaku yang baik di masyarakat. Pada saat ada rapat karang taruna, ya serius mendengarkan dengan baik. Pada saat ada kegiatan upacara, pembina upacara memberikan amanatnya, semua peserta dia mendengarkan. Kalau ada yang bicara ramai sendiri, berarti nilai-nilai kebajikan tentang menghargai dan menghormati orang lain masih belum ditemukan, belum dilaksanakan. Budaya positif juga bisa diwujudkan dengan memiliki posisi kontrol terbaik sebagai seorang guru dalam merespon tindakan pelanggaran. Maka posisi kontrol itu ada pada guru. Bagaimana dia menyelesaikan kalau ada siswa yang melakukan sebuah pelanggaran. Posisi kontrol yang pertama ada istilahnya penghukum. Maka kalian yang pernah melihat, Bapak Ibu sekalian yang pernah melihat kalau ada siswa yang melakukan sebuah pelanggaran, terus petugas tatip itu memberikan sanksi. Bagaimana ciri-cirinya seorang guru pengontrol itu sebagai penghukum? Bisa dilihat dari bahasa tubuhnya. Kalau dengan menunjuk-nunjuk, dengan mata melotot, dengan suara yang teriak-teriak, membentak, berarti itu tipe penghukum. Kalau ada tipe guru penghukum semacam itu, kelemahannya siswa saat itu patuh
tunduk. Tetapi di lain waktu akan mengulangi kembali. Karena dia melaksanakan sebuah ketertiban sekolah karena takut dihukum oleh guru tersebut dengan ekspresi wajah, dengan suara teriakan, dengan bahasa tubuh yang semacam. Sehingga itu hanya bersifat sementara. Tapi jangka panjang kurang bisa merubah perilaku dari siswa tersebut. Berikutnya, dengan membuat merasa bersalah. Maksudnya, guru itu memposisikan bahasa Jawanya mengelas. Bagaimana dia berhadapan dengan siswa, berkomunikasi dengan siswa, itu seolah-olah dia yang menjadi korban. Bahasanya bisa begini. Nah, kenapa kamu terlambat? Kalau kamu terlambat, nanti saya ini yang akan ditegur oleh kepala sekolah. Saya ini akan dilihat guru lain tidak bisa mendidik kamu supaya baik, supaya tidak terlambat. Dengan kalimat-kalimat semacam itu, memelas, merendah, maka siswa itu akan merasa bersalah. Gara-gara saya, guru saya sampai seperti itu. Ini pun tidak berlaku dalam tempo yang lama atau tempo yang panjang, hanya bersifat sementara. Pada saat itu seolah-olah dia sudah taat, sudah menyadari tidak akan melakukan kesalahan lagi, tetapi pada masa-masa yang akan datang akan diulangi kembali. Berikutnya, teman. Seorang guru kalau menghadapi siswa yang melanggar ketertiban, terus dia memposisikan seperti teman dari anak itu, cara menegurnya dengan tertawa, kamu ini kok terlambat lagi, gimana sih? Nah, si anak atau siswa tersebut akan merasa, oh gak apa-apa dengan bapak itu, ibu itu, karena seolah-olah saya dianggap sebagai teman karena melakukan sebuah pelanggaran. Sehingga siswa tersebut akan menjadikan sebuah pelanggaran itu hal biasa, karena nanti kan juga hanya diajak ngobrol begitu saja. Sehingga untuk jangka panjang maka penyelesaian dengan cara itu tidak akan bisa efektif dan tidak menimbulkan efek jerah. Yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau ini siswa yang melakukan pelanggaran akan ditanya, kira-kira pelanggaran ketertiban apa yang sudah kamu lakukan? Apakah terlambat? Apakah memakai atribut tidak sesuai dengan aturan? Maka akan dilihat sanksi atau konsekuensinya apa yang dilakukan oleh siswa tersebut, sehingga ini pun tidak efektif dan dianggap hanya menyelesaikan sementara, sehingga pada masa-masa yang akan datang bisa terulang kembali. Maka posisi kontrol yang paling benar adalah pada saat guru itu seolah-olah menjadi posisi manajer. Bagaimana posisi manajer? Itu siswa yang melakukan sebuah kesalahan akan ditanya apa
alasannya dia melakukan sebuah kesalahan. Suatu misal, kesalahannya adalah datang terlambat. Apa alasanmu atau apa sebabnya kamu? Karena saya bangun kesiangan, Pak. Misalkan jawabannya siswa seperti itu. Kalau jawaban bangun kesiangan, semua orang itu juga pernah bangun kesiangan. Terus kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa menyebabkan kamu bisa memperbaiki diri? Keyakinan kelasnya disiplin, Pak. Oh ya, berarti untuk membuktikan atau bagaimana caranya kamu supaya disiplin tidak bangun terlambat. Memakai alarm, Pak. Nah, kalau memakai alarm, terus kamu bangun, matikan alarm, terus tidur lagi. Kalau begitu bagaimana? Maka siswa akan mencari alternatif kedua. Saya akan pesan kepada orang tua atau siapapun yang dalam satu rumah itu, kalau dia tinggal dengan kakek neneknya, ya pesan kepada kakek neneknya, kalau alarm sudah bunyi, saya matikan, tidur lagi, berarti saya harus dibangunkan oleh orang yang satu rumah. Sehingga itu pun bisa menjadi sebuah cara untuk anak itu memperbaiki. Lanjut. Posisi manajer dianggap sebagai posisi kontrol yang terbaik dan ideal untuk diterapkan. Jadi contohnya semacam itu. Apabila dia melakukan sebuah kesalahan. Suatu misal ada 2 orang siswa yang berkelahi, sehingga salah satu baju temannya ini ada yang kancingnya sampai lepas. Setelah itu 2 orang ini dibawa di sebuah tempat, maka posisi manajer seorang guru yang menangani adalah akan bertanya, mengapa kamu berkelahi? Karena dia menghina saya, Pak. Ya, tindakanmu boleh dibilang untuk mempertahankan diri. Maka kalau sudah menyampaikan seperti itu, kira-kira apa usahamu yang bisa dilakukan untuk memperbaiki dari sebuah kesalahan dalam tindakan? Terus yang bajunya kancingnya lepas akan mengatakan, saya nanti kalau pulang pasti dimarahi orang tua, Pak, karena kenapa kancing baju saya lepas? Apa yang terjadi? Kalau saya menjawab berkelahi, maka akan lebih dimarahi lagi. Yang ini takut dimarahi orang tua, yang ini membela diri karena dihina orang tuanya, maka dua-duanya harus bisa mencari solusi untuk berdamai. Berdamainya bagaimana? Apa yang bisa dilakukan oleh siswa yang sudah melakukan akhirnya kancing baju temannya lepas? Maka jawaban dari siswa, saya mencoba untuk memasang kancingnya, Pak. Betul, kamu bisa masang kancing. Oh, saya akan minta bantuan caranya, karena di sekolah ini ada jurusan tata busana, sehingga nanti guru tata busana akan membantu bagaimana caranya memasang kancing. Akhirnya yang kancingnya lepas dan yang melepaskan menuju ke sebuah tempat dan diajari cara masangnya. Setelah semuanya beres, sudah saling memaafkan, 2 orang ini sudah bisa berteman kembali, keluar dari sekolah menuju rumahnya masing-masing, maka itu penyelesaian.
Kalau guru itu bisa memposisikan sebagai manajer, maka tata tertib di sekolah itu tidak ada pelanggaran, seandainya ada pun bisa tertangani dengan baik. Berikutnya, pada posisi manajer, guru tidak berperan sebagai pengatur perilaku muridnya. Maksudnya, murid itu atau siswa itu akan ditanya, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Sehingga yang menyampaikan, yang mengeluarkan ide itu dari siswa, bukan dari guru. Kalau dari gurunya, maka siswa akan merasa, oh saya disuruh guru, saya diperintah guru. Itu kan kemauannya guru, itu kan idenya guru. Tetapi kalau itu muncul kalimat dari siswa tersebut, maka siswa akan dengan tanggung jawab untuk melaksanakan itu. Melainkan guru sebagai pembimbing. Bagaimana guru itu membimbing, mengarahkan kepada siswa untuk berperilaku yang baik, agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi, menjadi dirinya sendiri dengan karakter yang lebih kuat, berarti dengan sikap-sikap yang lebih baik dari sebelumnya. Awalnya suka terlambat menjadi disiplin tepat waktu. Awalnya tidak menghormati guru, akhirnya lebih menghormati guru. Awalnya tidak bertanggung jawab, akhirnya berani bertanggung jawab apapun yang sudah dilakukannya. Lanjut. Konsep disiplin identitas sukses diterapkan melalui restitusi yang memiliki tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa itu? Maksudnya kalau seorang siswa itu melakukan sebuah kesalahan, contoh di dalam kelas itu sudah ada jadwal piket, terus ada siswa itu tidak melakukan piket kebersihan, dan piket kebersihan itu dikerjakan pada saat jam terakhir sudah selesai, terus melakukan kebersihan. Siswa ini tidak ikut, langsung keluar kelas. Maka gurunya akan mencari, kenapa siswa tersebut tidak ikut piket. Begitu dicari, ternyata siswa tersebut ke warung makan guru. Apakah saat itu juga gurunya datang terus memarahi anaknya, terus diajak ke sekolah begitu? Tidak, tuh. Jadi tidak begitu. Maka anak tersebut ditunggu sampai dia selesai makan kuenya, minum selesai, baru diajak ke sekolah. Dalam perjalanan pun belum diajak bicara sama sekali, hanya diajak berjalan, hanya basa-basi dalam tanya kabar dia, kabar orang tuanya. Begitu sudah masuk dalam ruangan khusus, maka akan ditanya, apa alasanmu kok meninggalkan kelas tidak ikut piket? Saya lapar Pak, terus ke warung untuk beli makanan dan makan. Pertanyaan semacam itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maka kalimat berikutnya, saya tahu kalau orang itu kalau sudah lapar maka tidak bisa menahan lapar. Semua orang itu pernah mengalami. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Sehingga tindakan yang salah oleh siswa
itu oleh guru diceritakan bahwa yang melakukan itu tidak dia saja. Orang lain pun juga ada yang melakukan itu. Sehingga dia tidak merasa dia satu-satunya orang di dunia yang melakukan sebuah kesalahan. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang sesuai dengan perbuatan? Keyakinan bertanggung jawab. Bagaimana penjelasannya? Ya. Waktunya piket kebersihan, saya tidak bertanggung jawab. Akhirnya saya lari keluar kelas, keluar sekolah untuk makan, minum, di luar. Ya sudah. Kalau siswa itu sudah menyadari bahwa dia bisa menjawab tentang sebuah keyakinan keras, maka itu sudah bagus. Akan ditanya berikutnya, gimana sekarang usahamu? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman satu kelompok saya yang piket. Untuk selanjutnya saya tidak akan mengulangi. Saya akan piket. Seandainya saya nanti betul-betul lapar, saya akan membantu piket sebentar, terus minta izin untuk beli makanan. Nanti selesai beli makanan dengan cepat, saya akan membantu piket kembali. Ataupun pada saat istirahat sudah beli makanan, nanti dimakan sebelum melaksanakan piket, sehingga tanggung jawab dia sebagai peserta dalam piket tersebut tetap dilaksanakan dengan baik, dan teman-temannya juga akan menghargai dengan baik. Nah, demikian para bapak ibu sekalian, bahwa budaya positif yang sudah saya jelaskan, bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah pelanggaran siswa, itu harus ada kontrol diri dari siswa tersebut, juga posisi kontrol yang dilakukan oleh guru yang menangani siswa tersebut, sehingga bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai yang merasa bersalah, bukan sebagai teman. Yang paling betul adalah sebagai manajer. Dan langkah berikutnya yaitu melaksanakan segitiga restitusi, menanyakan identitas, validasi rasa bersalah, dan menanyakan sebuah keyakinan. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, maka budaya positif itu akan terlaksana dengan baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Baik Pak, Ya. saya akan bertanya. Tadi di slide pertama boleh dibuka? Ya. Di slide pertama itu kan ada 7 elemen dari budaya positif. Ya, benar. Ya. Nah, dari 7 elemen budaya positif itu, jadi 7 budaya elemen positif ini apakah semuanya sudah berhasil dilaksanakan di SMA Negeri 9? Kemudian kalau belum berhasil, itu apakah ada solusi yang relevan untuk memperbaiki kondisi? Nah, terima kasih pertanyaan dari Bapak. 7 ini belum dilaksanakan secara maksimal. Perubahan paradigma belajar, masih ada pembelajaran yang didominasi oleh guru, kurang berimbang dengan kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Disiplin positif, masih ada guru maupun siswa yang tidak disiplin tepat waktu. Motivasi perilaku manusia atau perilaku warga sekolah, ada yang sekedar menjalankan tugas sebagai guru, yang penting mendapatkan gaji,
yang semacam itu juga masih ada, meskipun jumlahnya kecil sekali. Kebutuhan dasar yang dialami warga sekolah, ada yang tujuannya sekedar mengisi waktu luang, ingin senang-senang di sekolah, padahal di rumah karena bermasalah, yang semacam itu juga ada. Posisi kontrol restitusi, ada sebagian yang masih menggunakan posisi menghukum. Terus keyakinan kelas yang dialami di masing-masing kelas itu pun juga belum maksimal. Terus yang terakhir adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian siswa yang melanggar tertib pun masih belum. Kira-kira di antara ini apa penyebabnya? Yang pertama adalah belum pemahaman di antara warga sekolah. Terus yang kedua adalah kesadaran tanggung jawab posisi sebagai guru, posisi sebagai karyawan, posisi sebagai siswa tentang hak dan kewajibannya masing-masing. Itu di antara sebabnya. Berarti bagaimana solusi pemecahannya? Dipahamkan dulu, kalau sudah paham dilaksanakan. Kalau ketertiban yang di SMA 9 sudah bagus karena sudah tidak ada hukuman, tidak ada poin. Sehingga dalam peraturan yang terbaru bahwa siswa yang melakukan pelanggaran harus melakukan praktek baik atau best practice. Contohnya siswa yang terlambat masuk gerbang, berarti dia kan tidak ikut literasi pagi yang agama, yang membaca Al-Quran beserta terjemahannya, yang Kristen di aula dengan bimbingan oleh guru Kristen. Sehingga siswa yang terlambat berarti kan dia tidak ikut literasi, maka dia harus menulis materi dari Al-Quran yang dibaca dan terjemahan sesuai dengan surat dan ayat yang dibaca. Sehingga apa yang tidak dilakukan itu dilakukan. Kalau siswa terlambat masuk ke pelajaran, berarti tergantung guru mata pelajaran. Kalau pada saat itu sedang menerangkan materi, berarti siswa bisa disuruh menjelaskan materi atau menulis materi. Sehingga konsekuensi itu harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Contoh, ada siswa yang memecahkan papan tulis, berarti apa konsekuensinya? Berarti dia harus mengganti papan tulis. Ada siswa yang memecahkan kaca pada saat main bola, maka siswa tersebut harus mengganti. Demikian Bapak, sudah jelas? Ya, mungkin dari itu ada pertanyaan gini. Ya. Bagaimana ada menumbuhkan kontrol diri pada prestasi dan juga komunikasi diri agar ketika di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam pembelajaran atau di luar sekolah, itu bisa mengontrol dirinya agar tidak terjadi salah langkah. Terima kasih pertanyaan dari Ibu, bagus sekali. Bagaimana cara kita mengontrol diri, baik itu sebagai siswa maupun sebagai guru? Maka kebutuhan dasar yang 5 tadi bisa ditayangkan, operator. Kebutuhan dasar yang ada 5 tadi. Nah, sudah boleh. Nah, kalau seseorang itu kebutuhan dasar 5 ini terpenuhi, sandang, pangan, papan sudah punya. Terus kasih sayang lengkap, orang tuanya ada, orang di sekitarnya juga menyayangi semua. Terus dia diterima dimanapun, di sekolah, di masyarakat, di organisasi. Kenapa diterima? Karena perilakunya baik. Terus dia punya penguasaan sesuai posisinya. Kalau sebagai kepala keluarga, anak dan istrinya taat patuh pada dia. Kalau dia sebagai ibu,
bisa anak-anaknya menghormati ibunya. Kalau dia sebagai ketua RT, para warganya mematuhinya, maka penguasaan itu sesuai dengan posisinya dia sebagai apa. Terus kebebasan, dia mempunyai kebebasan dalam arti bukan kebebasan liberal yang bebas sebebas-bebasnya, tapi kebebasan yang masih ada aturan sesuai norma agama maupun norma sosial. Dan kesenangan, dia sesekali, seminggu sekali rekreasi, seminggu sekali ada kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan-kegiatan pengerjaan sebuah hobi, ada kesenangan. Maka kalau 5 ini sudah terpenuhi, maka dia akan dengan mudah untuk mengontrol dirinya pada saat kapan melakukan sesuatu, pada saat kapan tidak melakukan sesuatu. Sehingga the right man, the right place, the right job. Apa yang baik itu dilakukan sesuai dengan tempat dan kemampuan. Demikian Bu. Mungkin yang lain? Ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa itu budaya positif yang nantinya bisa kita laksanakan di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, sehingga kita tampil menjadi pribadi yang mempunyai karakter kuat. Saya Pak Panji selaku CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 9 Malang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Para siswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Ilustrasinya, kalau kita mengendarai sepeda motor, maka kita menggunakan helm. Kira-kira apa tujuannya memakai helm? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Oh ya, silakan. Supaya tidak dihina polisi. Nah, selain itu ada yang bisa menjawab lagi? Ya. Untuk menaati peraturan. Tuh. Jadi mentaati peraturan dan supaya tidak ditilang polantas. Nah, dua alasan ini sudah betul. Tetapi akan lebih bagus kalau ada keyakinan. Keyakinan apa yang dimaksud? Yaitu keyakinan keselamatan. Maksudnya memakai helm itu seandainya terjadi kecelakaan, maka kepala terkena benturan, posisi aman karena sudah ada helm yang terpasang dengan baik, klik, sehingga kecelakaan lebih parah tidak terjadi. Sehingga memakai helm karena keyakinan keselamatan, bukan karena takut ditilang, bukan karena mentaati peraturan. Sehingga kalau kita yakin memakai helm itu keselamatan, meskipun jaraknya dekat, kita tetap memakai helm. Meskipun jarak jauh dan itu tidak akan ada operasi polisi, kita juga tetap memakai helm. Sehingga ada orang itu dari rumah sudah membawa helm tapi dicantolkan di sepeda, begitu dari jauh ada polisi baru dipakai. Berarti memakainya karena ada polisi, bukan karena keyakinan keselamatan. Berikutnya, berarti di kelas ini harus ada keyakinan kelas. Sehingga siswa mentaati peraturan bukan karena petugas tatip, bukan karena ada guru atau yang lain, tetapi karena keyakinan kelas itu yang akan menjadikan kamu menjadi siswa yang baik dan baik. Sudah paham? Ya. Sekarang tulislah satu kata untuk keyakinan kelas. Silakan ketua kelas Aurel untuk mengambil
jawaban temannya, sekretaris kelas Rizky juga mengambil jawaban semua dari temannya. Silakan dipegang, yang punya Aurel diberikan ke Rizky. Aurel mengambil spidol. Oh, sekretarisnya Rizky yang menulis di papan, Aurel yang membacakan. Ya, dibaca yang keras. Ya. Dari hasil keyakinan yang ditulis nanti akan kita buat sebagai kesepakatan kelas. Sehingga kalau sudah menjadi keyakinan kelas, maka semuanya akan mengerjakan dengan baik. Kalau ada yang sama tidak perlu ditulis. Terima kasih Aurel dan Rizky. Mara kita cek mana yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Kata-kata itu bisa mewakili kata-kata yang lain yang inti di dalamnya adalah bermakna sama. Disiplin menjadi keyakinan kelas. Disiplin itu punya arti yang luas, bisa disiplin waktu, bisa disiplin mengerjakan tugas, bisa disiplin untuk tertib, jujur. Apapun yang dilakukan adalah sebuah kejujuran. Tanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tepat waktu. Ketertiban. Kebersihan.
Jadi ini yang menjadi keyakinan kelas. Tepat waktu, kejujuran, disiplin, kebersihan, tanggung jawab, ketertiban. Sehingga kalau kita punya keyakinan itu, maka kita akan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Sudah dipahami anak-anak? Ya. Demikian pertemuan kita kali ini yang membahas tentang keyakinan, sehingga dalam waktu-waktu ke depan kita akan melaksanakan tentang keyakinan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya terlambat. Ya, duduk. Mengapa kamu terlambat? Saya habis beli makanan di kantin Pak, dan antriannya sangat panjang. Ya. Jadi memang istirahat 15 menit dianggap tidak cukup kalau antriannya panjang. Ya. Saya memahami itu, semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Kira-kira apa usahamu supaya tidak terlambat masuk kelas? Berusaha tepat waktu untuk masuk kelas. Jadi berusaha untuk tepat waktu. Nah, selain itu, kira-kira usaha apa yang dilakukan? Minta tolong ke ibu saya untuk membuatkan. Oh, membuatkan bekal. Sehingga kalau membuatkan bekal, selanjutnya Saya akan makan bekal dan tidak perlu ke kantin dan tidak perlu juga untuk mengantri makan. ya. Jadi kamu sudah bisa mencari solusi dan memperbaiki perilakumu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa membuatmu melakukan seperti ini? Keyakinan tepat waktu. Oh ya. Jadi kalau seorang siswa sudah meyakini keyakinan kelas, misalkan tentang tepat waktu, maka akan melaksanakan dengan baik. Ya sudah, berarti kamu sudah paham. Mudah-mudahan berikutnya sudah tidak terlambat lagi masuk pelajaran tersebut. Ya, silakan. Ini ulangan sosiologi. Silakan dikerjakan. Selesai. Silakan Aurel dan Rizky untuk mengambil jawaban dari teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ivan, coba ke sini. Duduk. Saat ulangan tadi, apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa Pak.
Betul? Tadi saya melihat loh apa yang kamu lakukan. Saya melihat sendiri tadi kamu disiplin itu apa, tangan kirimu pegang apa. Jadi semua orang itu pernah bersalah. Tidak ada yang manusia itu yang sempurna. Kira-kira mengapa kamu melakukan itu? Karena saya tadi malam tidak sempat belajar. Mengapa tidak belajar? Saya sudah melakukan bola. Saya tahu hobimu main bola dan suka menonton. Tapi kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki perilakunya? Saya tidak akan menonton bola saat ayam langsung, namun saya menonton tangannya. Selain itu, Saya jam 7 sampai jam 9 malam akan belajar dan jam 9 malam akan tidur. bagus. Jadi kamu sudah berusaha untuk melakukan perbaikan pada diri. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sesuai dengan perilakunya? Kejujuran. Mulai kapan kira-kira usahamu untuk belajar setiap hari? Mulai sekarang, Pak. Mulai sekarang. Jadi sudah bagus, kamu sudah menentukan apa yang harus kamu lakukan. Saya berjanji tidak akan mengulangi. Ya, kami juga punya perjanjian ya supaya berperilaku yang baik. Silakan duduk ke tempat.